Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sayang, ini ponselmu. Ada banyak pesan masuk. Mungkin apa? Maria memberikan ponsel Bril padanya. Bril mengambil ponselnya dan kemudian membukanya. Banyak panggilan tak terjawab dari Jayden. Bril mengambil dan menghembuskan nafasnya, lalu mulai membuka pesan dari Jayden. Bril tak sanggup membacanya dan menangis kembali. Maria hanya bisa menenangkan Bril dengan mengusap lengannya. Dia tak ingin menanyakan apapun pada Bril untuk saat ini. Setelah tenang, Bril akhirnya menulis pesan pada Jayden. Maaf, kita tak bisa bersama lagi. Maafkan aku sudah melakukan kesalahan besar padamu. Kau berhak mencari wanita yang lebih baik dariku. Maaf, lupakan aku, Jayden. Maaf. I'm sorry, aku harus meninggalkanmu. Tulis Bril dan mengirimkan pesannya pada Jayden. Bril langsung mematikan ponselnya dan membuka kartunya lalu membuangnya. Maria hanya bisa melihatnya. Maria memeluk Bril yang kembali menangis terseduh. Jayden terasa disambar petir ketika menerima pesan dari Bril. Bril memutuskan hubungannya dengan tiba-tiba dan tanpa ada penjelasan apapun. Jayden mencoba menelpon Bril, tapi ponselnya sudah tidak aktif. Jayden melemparkan ponselnya ke dinding sampai hancur. Jayden mengumpat dan marah besar dengan pesan yang dikirim Bril. Jayden memutuskan untuk terbang ke New Zealand malam ini. Dia ingin bertemu langsung dengan Bril. Jayden tipe pria yang tidak bisa membiarkan masalah berlarut-larut, dan keputusan Bril yang mendadak membuatnya yakin bahwa ada sesuatu yang terjadi pada Bril. "Sayang, ayo makan," kata Maria. Bril menggeleng dan masih menerawang keluar jendela dengan duduk di kursi rodanya. "Sayang, we love you, jangan seperti ini," kata Jason. "I'm sorry, Mom, Dad, aku merepotkan kalian," lirih Bril. "Tidak, sayang, kau adalah hidup kami, kau segalanya bagi kami. 4 hari lagi kita akan pergi ke rumah baru kita," kata Jason. "Terima kasih, Dad, maaf," kata Bril lagi. "No, honey, jangan meminta maaf. Melihatmu hidup dan bernafas saja sudah membuat kami bahagia." Jason berlutut di depan kursi roda Bril dan menciumi tangannya. Maria mengusap air matanya karena tak tahan melihat pemandangan yang menyayat hati ini, dan akhirnya Bril pun makan meskipun hanya 3 suapan saja. Jayden tiba di Auckland keesokan malamnya. Dia langsung menuju rumah Bril, tetapi tak ada siapapun di sana. Rumah itu gelap seperti tak berpenghuni lagi. Jayden mendatangi petugas keamanan lingkungan elit itu. Petugas keamanan itu mengatakan bahwa keluarga Bril keluar negeri sekitar hampir seminggu yang lalu. Jayden akhirnya menuju rumah Michael, ayah Ava, keesokan paginya. "Nak Jayden," sapa Michael yang sedikit terkejut dengan kedatangan Jayden yang tiba-tiba. "Uncle, aku hanya ingin bertanya kemana keluarga Bril pergi," kata Jayden. "Jason pergi?" "Ah ya, Jason dan keluarganya sedang mengunjungi keluarga ibu Bril di Belanda. Itu yang Jason bilang padaku," jawab Michael. "Ah, begitu ya. Apakah Uncle tahu di mana alamatnya?" tanya Jayden. "Aku tidak tahu, Jayden. Nanti akan aku tanyakan pada Jason karena beberapa hari ini dia tak pernah menelponku," kata Michael. "Apakah kau ada urusan penting dengan Bril?" tanya Michael. "Kami berhubungan dan merencanakan untuk menikah, tapi Bril tiba-tiba memutuskanku dan aku ingin tahu alasannya," kata Jayden sedih. "Oh God, Bril adalah gadis yang baik dan kurasa dia pasti punya alasan kuat mengapa dia ingin memutuskan hubungan denganmu, Jayden," kata Michael.
Kami tak mempunyai masalah apapun sebelumnya, Uncle. Hubungan kami sangat baik-baik saja. Aku bingung mengapa Bril memutuskan hal ini dengan sangat mudah dan mendadak, kata Jaden frustasi. Michael mengambil ponselnya dan menelpon Jason, tetapi telepon Jason sudah tak tersambung. Maaf Jaden, ponsel Jason mati dan Uncle tak bisa menghubunginya, kata Michael. Tidak apa-apa, Uncle. Aku minta nomor Uncle Michael dan Uncle Jason. Nanti aku akan menghubungi Uncle, kata Jaden. Ya, nanti Uncle akan mengabarimu tentang Bril, Jaden. Lalu Michael memberikan nomor ponselnya dan Jason pada Jaden. Terima kasih, Uncle. Maaf mengganggu. Oh iya, jangan katakan hal ini pada Ava, pesan Jaden. Baiklah, semoga kita segera mendapat kabar dari Bril, kata Michael. Dan Jaden pun akhirnya kembali ke hotelnya. Jaden masih penasaran dengan keberadaan Bril. Dia tak yakin Bril ada di Belanda. Tetapi Michael tak akan berkata bohong, bukan? Jaden memegangi kepalanya yang terasa pusing karena otaknya penuh dengan Bril. Di mana kau, Bi? Lirih Jaden. Sore harinya, Jaden mulai berkeliling kota untuk mencari Bril meskipun itu hal yang sia-sia. Dia hanya ingin meyakinkan dirinya bahwa Bril memang tidak ada di kota ini. Keesokan harinya, Jaden akhirnya kembali ke Los Angeles. Dia tetap berhubungan dengan Michael untuk mencari keberadaan Bril dan keluarganya. Jaden akan menyusul Bril jika Michael sudah menemukan alamat keluarga Bril di Belanda. Hari ini Bril sudah diperbolehkan pulang. Jason langsung membawa Bril menaiki helikopter ke kota yang sedikit jauh dari Auckland sesuai keinginan Bril. Jason membeli sebuah ranch yang cukup besar. Bril akan sedikit lebih tenang jika berada di sana. Mereka pun sampai di sana. Jason menggendong Bril dan menaruhnya di kursi roda. Lalu Maria mulai mendorong Bril masuk ke dalam rumah baru mereka. "Kau suka rumahnya, sayang?" tanya Maria. Bril hanya mengangguk. Tak ada lagi Bril yang ceria. Senyum lebarnya telah hilang. Wajah cantiknya terlihat murung dan bengkak karena sering menangis. "Antarkan aku langsung ke kamarku, Mam," kata Bril pelan. "Baiklah sayang," kata Maria. Bril menyuruh Mami dan Dedinya keluar dari kamarnya karena dia ingin menyendiri. Bril menatap kosong keluar jendela. Pemandangan indah di depannya sama sekali tak berpengaruh apapun padanya. Tak terasa, Bril dan keluarganya tinggal di ranch selama 2 bulan. Mereka benar-benar memutus akses mereka dari kerabat dan teman mereka. Sikap Bril sedikit berubah. Bril lebih sering marah dan cepat terpancing emosinya hanya karena hal-hal kecil. Jason dan Maria benar-benar tak bisa membujuknya untuk mengikuti pengobatan di Jerman. Bril benar-benar hopeless akan hidupnya. "Maria, menurutmu apakah yang kita lakukan ini benar? Aku ingin meminta pendapat pada Michael. Aku tak bisa terus tinggal di sini. Perusahaan membutuhkan aku juga," kata Jason pada sang istri. "Kalau begitu, besok pergilah ke Auckland, sayang. Kita tidak bisa membiarkan Bril terpuruk seperti ini terus," kata Maria. "Ya, semoga kita mendapat solusi yang bisa membuat Bril mau menjalani pengobatan itu," kata Jason. Keesokan paginya, Jason pergi sebelum Bril bangun. "Di mana Dedi, Mam?" tanya Bril sembari memakan sarapan paginya. "Dedi sedang ke kota membeli kebutuhan kita, sayang," jawab Maria sembari membelai rambut Bril yang mulai panjang. Bril hanya mengangguk dan menghabiskan makanannya segera, lalu kembali lagi ke kamarnya untuk membaca buku. Begitulah keseharian Bril setiap hari, dan Maria tak pernah mengganggunya selama itu membuat Bril tenang.
Bril bahkan tak mau keluar dari rumah hanya untuk sekedar melihat pemandangan. Bril benar-benar menjadi pribadi yang keras dan emosional. Terkadang Bril sengaja melempar gelas ke dinding hanya karena ingin meluapkan kekesalan di dalam hatinya. Jason dan Maria tak berani mengusiknya jika Bril sudah seperti itu. Bril masih belum menerima apa yang terjadi pada dirinya. Terlalu berat dirinya untuk bisa membuat hidupnya kembali normal seperti dulu. Semua tak akan sama karena Bril selalu berpikir bahwa dia sekarang telah menjadi orang cacat.